Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nenek mami sanak bija ina amak semeton jarit yang pelungguh sami muliakan banggakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah pada sore hari ini di tengah suasana mendung, angin sepoi-sepoi membuat kita ngantuk. Silahkan yang mau tidur. Tapi alhamdulillah, walaupun dalam keadaan suasana sejuk seperti sekarang ini, kita semua bersyukur kepada Allah masih bisa hadir di pengajian. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah sampai akhir hayat kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya hingga kelak di yaumil qiyamah kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Walaupun sebentar lagi akan selesai bulan Rajab ini, akan memasuki bulan Syakban. Bulan apa sekarang Ibu? Februari. Bulan apa Pak? Rajab. Sedikit saya ingin menyampaikan, hanya ingin menyambung saja dengan apa-apa tadi yang disampaikan oleh Adinda Tuan Guru Haji Ahmad Sujana dan juga Adinda Tuan Guru Haji Muhzan Syafi'i. Syekh Nawawi, beliau banyak mengarang kitab yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Adhkar beliau menulis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Yang artinya, adakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika memasuki bulan Rajab seperti bulan sekarang ini, walaupun sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab, dari awal masuk bulan Rajab, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, niscaya berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah dengan doa yang simple, pendek, namun penuh dengan arti. Saya yakin Bapak Ibu doa ini insya Allah apal dan diamalkan. Amin. Amin yang ngamalkan. Yang endek mak endek. Iya. Apal Pak Bu? Apal? Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Doa apa ini kan? Saya sekarang ceramah harus diselingin dengan bahasa Sasak ini. Mau salah kayak bodoh amat. Namanya juga orang belajar. Yang jelas Nabi sampaikan tadi, insya Allah Bapak dan Ibu apal. Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana ramadana. Tambah istighfar Rajabnya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Diamalkan Pak Bu. Insya Allah. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain kita enggak berdoa, bermunajat kepada Allah, tapi istimewa spesial dalam bulan Rajab. Tambah doa kita, tambah permohonan kita, tambah keinginan kita kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi menyampaikan saking mulianya bulan Rajab ini, beliau mengatakan anna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Allah yang menciptakan 12 bulan dalam bulan-bulan Qamariyah yang tahunnya adalah tahun Hijriyah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan Allah ciptakan, tapi istimewa. Walaupun Allah yang menciptakan,
bulan Rajab ini diagungkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena bulan Rajab inilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Sering kita dengar paparan demi paparan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul, mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratil Muntaha dan balik lagi ke kota Mekah dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat. Kalau menurut akal manusia tidak masuk akal, tapi ini bukan dilihat oleh akal, tapi harus dilihat oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Sebab ketika Allah berkehendak, tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Pasti terjadi. Makanya harus kita imani tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Ending dari peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Nabi mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Urgennya sholat tersebut, Pak Bu. Kalau perintah puasa melalui malaikat Jibril, perintah zakat melalui malaikat Jibril, perintah haji melalui malaikat Jibril, umrah, sedekah dan lain sebagainya melalui malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat, Allah langsung undang baginda Rasulullah Muhammad. Nabi ketika bertemu dengan baginda Rasul ketika bertemu dengan Allah langsung menghormat kepada Allah dengan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Apa kata baginda Rasul? At-tahiyyatul mubarakah, penghormatan yang sangat tinggi, penghormatan yang sangat belek. Luar dong bahasa Sasaknya nih. Penghormatan yang sangat bagus, yang belek, yang istimewa, yang sedalam-dalamnya. Al-mubarakah, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keberkahan. As-shalawatut thayyibah, dan rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada baginda Rasul. At-thayyibah, yang baik, lillah, hanya untuk Allah. Subhanallah. Nabi memuji kepada Allah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Penghormatan yang sangat besar, yang sangat istimewa, yang penuh dengan keberkahan, rahmat kasih sayangnya, yang baik, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena engkau kekasihku telah memberikan penghormatan kepadaku, aku balikkan penghormatan ini, kata Allah. Assalamu alayka, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah kepadamu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan rahmat Allah yang menyelimuti seluruh alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah semoga juga tercurah kepada engkau kekasihku Muhammad sallallahu. Itu yang dijawab oleh Allah. Tapi Nabi begitu mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari Allah. Nabi tidak egois dalam hidupnya.
Ini tipe pemimpin dunia akhirat. Beliau ingat kepada kita yang ada di kawo ini. Sayyidina Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan tersebut ya Allah, kesejahteraan tersebut ya Allah, bukan hanya untuk saya ya Allah, tapi saya punya pengikut dari saat ini sampai nanti hari kiamat, termasuk orang kawo ya Allah yang hadir saat ini ya Allah. Alhamdulillah. Nih, dilihat oleh baginda Rasul satu persatu, yang lingsir, yang sudah mulai keriput, yang sudah mulai ompong, yang sudah kubanan, yang masih gadis, glowing, yang bebaluh, semua dilihat oleh baginda Rasul satu persatu. Ini Nabi Pak Bu, sayangnya sungguh sangat luar biasa kepada kita. Kita belum ada pada saat itu, tapi apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan itu semoga tercurah kepada kita semua, kata Nabi, dan juga kepada hamba-hambamu ya Allah yang soleh, yang rajin ngaji, rajin ibadah kepada Allah, yang terus menerus memberikan infak dan sodakohnya untuk pembangunan pondok pesantren, majelis taklim, madrasah, masjid, musola. Itu yang ibadillahis. Tuan Guru Ahmad Sujana tadi membahas tentang zakat, karena sebentar lagi rampek. Betul? Betul deh. Iya, ada haknya masing-masing, betul? Karena harta yang didapatkan ini bukan mutlak milik kita dan keluarga kita, tapi ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, betul? Zakat 2,5%, perbanyak lagi dengan infak dan sedekah. Tadi disampaikan kalau kita mendengar dawu maridakum bisedekah. Kalau kalian punya penyakit kronis, ke dokter enggak sembuh, ke tabib enggak sembuh, ke tuan guru juga belum sembuh, minta berkahnya, maka jalan satu-satunya adalah perbanyak bersedekah, berinfak, jangan pelit. Ini mah mohon maaf, pelitnya setengah mampus. Itu mah orang Jakarta. Coba jawab dengan jujur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Alfamart, Indomaret, bawa duit 100.000 sedikit tapi banyak. Ayo, sedikit tapi banyak. 200.000 sedikit tapi banyak. 300.000 sedikit tapi banyak. Ibu bapak pergi ke epicentrum, bawa duit 500.000 sedikit tapi banyak. Bawa duit 1 juta sedikit tapi banyak. Coba jawab dengan jujur Bapak Ibu, datang ke majelis talim ini bawa duit 100.000 sedikit tapi banyak. Ayo. Coba mohon maaf, Tuan Guru Sujana lagi membangun. Kan ini mengajak kepada Bapak dan Ibu, berarti karena beliau ini sayang kepada Bapak dan Ibu. Kalau nggak sayang nggak diajak, bodoh amat. Betul. Tapi karena beliau ini sayang, ini adalah saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun perempuan, fastabiqul khairat, diajak berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Coba kalau diminta sedekah, infak, sholawat, apalagi nih Tuan Guru Muhsin Syafi'i nanti memperingati Isra Mi'raj. Kata beliau dari kita untuk kita, betul. Bawa duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Jika diminta sholawatan yang mana yang ditarik tuh? Ayo jujur. Yang mana? Tuh. Mau masuk surga 2
2.000. Ya, 2.000. 2.000 doang. Ya Allah. Untuk investasi akhirat Pak Bu, jangan sayang-sayang kita melatih diri supaya kita jadi orang kaya. Kenapa? Nabi Al-Quran, Allah telah mengajarkan kepada kita, khul min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartamu itu sebagai sodakoh, infak pemberian. Karena kalau kalian berinfak bersodakoh ikhlas karena Allah, tutahhiruhum, akan bikin suci kepada harta kalian. Wa tuzakkihim biha, latihan kita untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau kita berinfak dengan banyak, maka kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mau jadi orang miskin apa ingin jadi orang kaya? 100.000, 500.000, 1 juta. Enggak bawa duit Pak Kiai, gelangnya. Enggak bawa gelang, kalungnya. Enggak bawa kalung, cincinnya. Enggak bawa cincin, antingnya. Enggak bawa juga, kasih sama tas-tasnya udah. Subhanallah. Ini supaya kita ini mohon maaf untuk investasi akhir. Kalau untuk investasi dunia mah nggak ada batasnya Bu. Ibu bapak yang dibelanjakan ke Indomaret, ke Alfamart, ke pasar, ke epicentrum, ke mana saja, mohon maaf, hanya untuk dipakai untuk dunia. Kadang pulang-pulang dari sana, mohon maaf, beli makanan jadi kotoran, iya kan? Tapi kalau yang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta, itulah yang menjadi investasi kita nanti di akhirat, yang terus kita akan bertemu dengan amal jariah kita. Amin ya Rabbal. Barik lana fi Rajab. Minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab. Bulan sakniki, bulan sekarang ini. Berkah di rumah, berkah di jalanan, berkah di sawah, berkah di ladang, berkah di pasar, diberkah di majelis taklim, dimanapun kita terus dan terus minta keberkahan kepada Allah. Sebab ketika Allah sudah berikan keberkahan kepada kita Pak Bu, enteng badan kita, ringan jasad kita untuk hadir di majelis taklim, beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau nggak dapat keberkahan, terasa abot kita ini mau beribadah kepada Allah, apalagi datang ke majelis taklim. Coba Tuan Guru Muhzan Syafi'i, saya pernah bertemu dengan Ibunda di Batu Nyale. Saya tanya, mana Dinda Tuan Guru Muhzan Syafi'i? Pak Kiai sedang sakit. Saya langsung doakan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Alhamdulillah, beliau sembuh, datang kan sekarang. Kadang Tuan Guru ini walaupun sakit masih mau datang ke pengajian. Alhamdulillah. Coba kalau bapak dan ibu meriang dikit, datang nggak ke pengajian? Alhamdulillah. Yang datang mah yang kagak ngeringkuk di rumah. Iya. Tapi Tuan Guru, alhamdulillah. Makanya minta keberkahan kepada Allah. Karena kita sudah sekarang ini berada di penghujung bulan Rajab, terus dan terus kita munajatkan kepada Allah. Wa Sya'ban, ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah juga hidup kami nanti di bulan bulan yang akan datang. Nabi sampaikan, anna Sya'ban syahri. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, aku yang punya. Karena aku tahu Sya'ban itu adalah milikku, maka aku perbanyak lagi ibadah kepada Allah, kata baginda Rasulullah Muhammad. Padahal baginda Rasul manusia yang maksum, yang sempurna, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setitik pun beliau nggak punya dosa. Tapi karena beliau mencontohkan kepada kita umatnya, begitu masuk ke dalam bulan Sya'ban, memperbanyak lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking banyaknya ibadahnya baginda Rasul, qiyamul lailnya, sholatnya,
kaki beliau sampai bengkak. Di sini kira-kira ada nggak yang kakinya bengkak, Pak Bu? Arak deh, arak deh. Insya Allah juga arak. Tapi bukan karena ibadah, asam urat, penyakitan encok. Subhanallah. Tapi Nabi mencontohkan kepada kita, begitu masuk ke dalam bulan Sya'ban, kita perbanyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa bulan Sya'ban isti'adad listiqbali Ramadan, persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar nanti ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan tidak kaget dengan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan. Makanya dari bulan Rajab, Sya'ban sudah latihan kita untuk menyongsong menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Baru doa tersebut disampaikan, terus kita doakan kepada Allah, kita pinta kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah umur kami ini ke dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Kenapa kata Nabi, anna Ramadana syahru ummati? Sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kita yang punya, Pak Bu, ibarat kita punya rumah, supaya indah kita rapiin, kita cat, kita tanemin bunga-bunga, supaya indah kita betah berada di dalamnya. Yang kita sering dengar sampai-sampai baginda Rasul mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Artinya apa? Ramadan punya kita, kita yang punya, kita pelihara baik-baik. Artinya kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah min awali Ramadan ila akhir Ramadan, dari awal bulan suci Ramadan sampai nanti akhir bulan suci. Fase pertama rahmatun, rahmah kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Fase yang kedua wa awsatuhu maghfiratun, yaitu rahmat kasih sayang, apa namanya, maghfirah, ampunan dari Allah. Fase yang terakhir yang ketiga itkun minan nar, ketika kita beribadah kepada Allah dengan baik, mengisi ibadah dengan benar. Yang wajib memang itu kewajiban, ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, sholat tarawih yang gak pernah ditinggalkan, tadarusnya jalan terus, berinfaknya, bersodokonya jalan terus, bahkan akhlaknya diperbaiki dalam bulan suci Ramadan. Maka jaminannya adalah itkun minan nar, fase yang terakhir, diangkatnya oleh Allah dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu. Sering kita dengar, Pak Bu, sebelum Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Disampaikan oleh Tuan Guru, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Orang yang senang berbunga-bunga, hatinya girang karena datangnya bulan suci Ramadan, girangnya saja belum masuk, karena akan masuknya, akan datangnya bulan suci Ramadan saja, diharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Alhamdulillah. Girang kita, Pak Bu, dengan datangnya bulan suci Ramadan? Insya. Tapi jangan terlalu girang, Pak Bu, karena saking girangnya mau datang bulan suci Ramadan, pulang ngaji dari sini ketawa sendiri di jalan. Kata orang yang ngelihat jogang. Subhanallah. Artinya apa? Ya Allah, sampaikan umur kami ini ke dalam bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah milik saya. Ya Allah, saya akan rawat dengan baik, akan saya isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena pahala dalam bulan suci Ramadan yang wajib menjadi 70 kali lipat diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang sunnah sama dengan pahalanya yang wajib. Bahkan wa ana ajzi bih, dalam Ramadan inilah puasamu itu, aku langsung akan memberikan pahala untukmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin.
menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Sebab ketika orang sakit, beliau Tuan Guru Muhzan Syafi'i 2 minggu kata beliau tadi ya, beliau kurang sehat. Ada 4 yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu sakit. Idza maradul mar'u, apabila kita ini sakit, 4 ini diambil oleh Allah. Yang pertama, akhadallahu quwwatah jasadihi. Allah mengambil kekuatan jasadnya. Artinya apa? Kalau tadinya keker seperti beliau, begitu sakit tergeletak, ya, lemes, ya kan? Tidak berdaya. Kenapa? Kekuatan jasadnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sakit, ya Allah pinginnya tidur melulu, betul? Tidem di rumah. Kenapa? Kekuatan jasadnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila orang itu sakit, akhadallahu ladzata ta'amihi. Allah akan cabut, Allah ambil kenikmatan dalam makan. Rasanya pahit semua. Apel pahit, anggur pahit, ya kan? Jeruk pahit. Bebalung, bebalung. Iya tuh, semua baik. Makanya Bapak jangan nunggu sakit kalau mau makan yang enak mah dari sekarang. Punya duit beli anggur, beli apel, beli apa yang Bapak Ibu ingin. Iya, jangan nunggu nanti sakit. Kalau sakit mah semuanya pahit, nggak masuk. Paling-paling diimpus, iya kan? Iya, coba lezatnya makanan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ketika orang itu sakit, akhadallahu jamala wajhihi. Allah cabut, yaitu kegantengan, kecantikan wajahnya. Coba kalau ketika sakit, kalau sekarang kelihatannya ya Allah glowing ini, alhamdulillah, cantik, alhamdulillah. Yang laki-laki ganteng kan. Coba kalau sakit mah, yang glowing udah gak kelihatan glowingnya lagi. Yang cakep jadi kusam mukanya. Kenapa? Sakit, nggak berdaya, malas untuk dan boro-boro mau pakai lipstick, mau pakai sido, boro-boro udah lemes, ya udah nggak ada gairah kayaknya dalam hidup. Padahal mah cuman sakit. Kenikmatannya diambil sedikit demi sedikit oleh Allah. Dan yang ketiga, ketika orang itu sakit, sabar dalam menghadapi musibah sakit tersebut, maka Allah akan mencabut yaitu dosa-dosanya. Akhadallahu dzunubahu. Allah akan mencabut dosa-dosanya. Artinya apa? Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Makanya ketika sakit jangan marah, tawakal kepada Allah. Yang jelas kita ikhtiar, yang jelas kita sudah berusaha datang ke dokter, beli obat, datang ke tabib, minta barokah ke Tuan Guru. Insya Allah mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menghadapi semua itu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang terakhir, jangan lupa istighfar Rajab. Kita baca terus minimal 70 kali dalam sehari. Habis maghrib ada waktu, habis maghrib. Enggak ada waktu habis maghrib, habis isya. Kita baca habis isya. Oh, habis isya enggak ada waktu, habis subuh. Iya. Ada waktu enggak habis subuh? Masa enggak ada waktu habis subuh? Baca sebentar Pak Bu, paling 10 menit. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya.
Insyaallah Rabbil firli, ya Allah ya Tuhan kami, ilfirli, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang kelihatan maupun yang tersembunyi, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya. Warhamni, berikanlah kasih sayangmu kepada saya ya Allah mumpung saya masih hidup ya Allah. Wa tub alayya, dan saya jadikan orang yang selalu bertobat, pengampunanmu yang saya inginkan ya Allah. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Dan doa tersebut juga jangan sampai ditinggal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Al-haqqu min rabbi wal khata' minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.